Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk dalam renungan malam pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang adalah Sang Pemilik kehidupan kami bersyukur, kami berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan tuntunan Tuhan dalam kami menjalani hari ini. Kami akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu di akhir hari ini, dan kiranya tangan kasih-Mu boleh menuntun setiap kami agar kami dapat mengerti, memahami, dan juga kemudian melakukan firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari kitab 1 Tawarik pasalnya yang ke-28 ayat yang keempat yang menyatakan, "Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia dan puakku dari antara kaum Yehuda dan dari antara anak-anak ayahku, ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas takhta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo, anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku menjadi bapaknya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini, maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaah Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya Bapa ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dan setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi seorang pemimpin adalah sebuah tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah. Tentu setidaknya memimpin diri sendiri adalah tugas yang sulit. Banyak dan mungkin sebagian besar orang sulit untuk berdamai, untuk merasakan atau bisa memahami diri sendiri dan memimpin diri ini untuk menjadi pribadi yang baik. Dan bagaimana kita dapat menjalani kehidupan ini adalah sebuah tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah. Tapi Tuhan telah mempercayakan setiap kita hadir menjadi pemimpin bagi diri kita ini. Bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menjalani kehidupan sebagai sosok saya, sebagai apapun pekerjaan kita. Mungkin ada yang bekerja sebagai guru, sebagai angkatan dalam kepolisian mungkin, atau dalam TNI begitu, atau berbagai macam pekerjaan, atau berbagai macam tugas dan tanggung jawab yang kita emban.
kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri untuk melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut. Dan Tuhan telah mempercayakan dan memilih setiap kita untuk melakukan pekerjaan tersebut, untuk melakukan apa yang Ia kehendaki tersebut. Dan pada malam hari ini, dalam bacaan kita dari kitab Tawarik, Tuhan memilih anak dari Daud, yaitu Raja Salomo, untuk menggantikan ayahnya menjadi pemimpin dan kemudian membangun bait suci bagi Allah. Tuhan yang memilih, Tuhan yang menuntun perjalanan kehidupan Salomo dan terlebih juga memimpin kehidupan ayahnya Daud untuk mewariskan, untuk mengukuhkan bahwa inilah anakmu yang kupilih untuk melanjutkan pekerjaanmu bagi kemuliaan namanya. Dan ketika Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah mempercayakan, maka tugas kita sebagai hambanya, tugas kita sebagai jemaahnya adalah menuruti dan juga melakukan tugas dan tanggung jawab itu sebaik mungkin. Dalam bacaan kita, di ayat yang terakhir, camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah menetapkan inilah jalan yang harus dilalui, harus dijalankan oleh Salomo sebagai keturunan dari Daud. Dan dari berbagai anak keturunan yang dimiliki oleh Daud, Tuhan memilih Salomo untuk memimpin, untuk menjadi raja bagi Israel. Dan ini jugalah yang Tuhan percayakan lewat setiap langkah kehidupan kita. Di tahun 2020 ini mungkin banyak pergumulan, banyak penderitaan yang kita alami, banyak suka, tapi juga tentu banyak duka, bahkan air mata yang tercurah di tahun 2020 ini. Tapi yakin dan percayalah ibu bapak saudara sekalian, itu semua Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan sudah memilih kita untuk menjalani kehidupan yang demikian. Tuhan sudah memilih setiap kita untuk menjadi hambanya, untuk menjadi umatnya yang mampu melewati setiap hal tersebut. Dan kiranya kita boleh senantiasa mengimani dan memaknai setiap perjalanan kehidupan kita untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang sudah Tuhan percayakan melalui tugas dan tanggung jawab kita, melalui kita sebagai kita. Kiranya setiap tugas dan tanggung jawab yang kita miliki dapat kita lakukan dengan baik. Kuatkanlah hati kita dan lakukanlah apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan pilihkan sebagai peranan kita di dunia ini. Dan tugas kita adalah melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai setiap kita untuk menyambut tahun 2021 untuk menjadi versi terbaik yang sudah Tuhan pilihkan bagi setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, ucapan syukur, terima kasih kami untuk tahun 2020 yang begitu spesial, yang begitu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Tuhan untuk tahun ini, untuk kasih sayang dan penyertaan Tuhan yang boleh senantiasa menuntun perjalanan kami hingga di akhir tahun ini. Terima kasih untuk tugas tanggung jawab, untuk setiap pilihan Tuhan, untuk setiap ketetapan Tuhan yang boleh Tuhan percayakan kami lalui sebagai umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya lewat firman-Mu ini kami boleh senantiasa dikuatkan untuk menapaki hari ke depan dan terlebih khusus menapaki tahun 2021 dengan senantiasa menjadi versi terbaik dari apapun tugas yang Tuhan pilihkan, yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kuatkanlah hati kami dan kiranya kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami sesuai dan seturut kehendak-Mu. Kami akan kembali dalam aktivitas kami sehari-hari, kiranya Tuhan boleh menuntun dan menyertai setiap kami. Ini doa syukur yang kami panjatkan kepadamu, di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.